Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Egi Satrio dari kelas 7C akan menyampaikan sejarah tentang Kerajaan Majapahit. Berikut ulasannya. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293, diawali dengan jatuhnya Kerajaan Singasari yang saat itu berada pada masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, di mana seorang bupati dari Gelang-Gelang, yakni Jayakatwang, menyerang Kerajaan Singasari hingga menyebabkan gugurnya sang raja. Mengetahui hal tersebut, menantu Raja Kertanegara yang bernama Raden Wijaya menyelamatkan diri sekaligus meminta bala bantuan ke penguasa Madura, yakni Arya Wiraraja. Sampainya di Madura, Raden Wijaya bersekutu dengan Arya Wiraraja untuk merebut kembali wilayah Kerajaan Singasari dari kekuasaan Jayakatwang. Dengan bantuan pasukan Mongolia yang saat itu sudah mendarat di wilayah timur, maka Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang dan merebut kembali kerajaan. Di tahun 1293 inilah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit yang sekaligus sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana, atau yang lebih dikenal dengan Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Setelah Prabu Kertarajasa Jayawardhana wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara dan berkuasa hingga 1328. Pada masa pemerintahan Jayanagara inilah mulai banyak terjadi pemberontakan. Selanjutnya, Raja Jayanagara digantikan oleh adiknya yang bernama Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa sejak 1328 hingga 1350. Dan pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih karena beliau berhasil menumpas beberapa pemberontakan dan berjasa dalam ekspansi untuk perluasan wilayah Majapahit ke seluruh Nusantara. Dan pada masa ini pula Mahapatih Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa. Pada tahun 1350, karena ibundanya wafat, maka Tribhuwana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk, yang saat itu baru berusia 16 tahun. Meski demikian, Tribhuwana Tunggadewi tetap terlibat dalam urusan kerajaan untuk membantu putranya. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai masa keemasannya, di mana pada masa itu Mahapatih Gajah Mada terus memperluas ekspansi hingga keluar Jawa, baik Sumatera, Kalimantan, Bali, Seram, dan Timur, seperti diuraikan dalam kitab Nagara Kertagama Pupuh 13 dan 15. Bahkan wilayah kekuasaan Majapahit hampir meliputi seluruh Nusantara hingga semenanjung Malaya, kecuali kerajaan Pajajaran atau Sunda yang belum dikuasainya. Bukti adanya kejayaan
dan masa kemasan Majapahit pada masa itu adalah sebagai berikut. 1. Dua. Tiga. Empat. 5. Namun, di tengah masa kemasan tersebut terjadi pula sebuah insiden yang disebut Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 seperti disampaikan dalam kitab Pararaton bahwa Perang Bubat terjadi karena kesalahpahaman di mana Putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda Galuh yang datang ke Majapahit bersama kedua orang tua serta rombongan kerajaan bermaksud mengadakan upacara pernikahan dengan Raja Hayam Wuruk disinyalir terjadi kesalahpaham dengan pihak Patih Gajah Mada yang menyatakan bahwa rombongan tersebut datang ke Majapahit sebagai bukti takluk kepada kerajaan Majapahit. Karena kesalahpahaman itulah memicu perang. Raja Sunda Galuh dan rombongannya gugur dalam perang tersebut yang menyebabkan Putri Dyah Pitaloka bunuh diri. Karena hal inilah hubungan Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk menjadi renggang. Gajah Mada sendiri tetap menjabat sebagai Mahapati hingga akhir hayatnya di tahun 1364. Selanjutnya, tahun 1389, Raja Hayam Wuruk digantikan oleh menantunya yang bernama Wikrama Wardana, berkuasa dari tahun 1389 hingga 1429. Namun, keputusan itu ditentang oleh Bray Wirabumi dari istri selir Raja Hayam Wuruk. Karena hal itulah terjadi perang saudara yang disebut Perang Parekrek yang terjadi pada tahun 1404. Pada masa ini pula banyak wilayah Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kemudian tahun 1429 hingga 1447 dipimpin oleh Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu yang merupakan putri dari Wikrama Wardana. Karena Ratu Suhita tidak mempunyai putra mahkota, maka ia digantikan oleh Kertawijaya yang merupakan putra dari Wikrama Wardana dari istri selir yang lain, dan Kertawijaya dikenal dengan nama Brawijaya I. Selanjutnya
Brawijaya 1 digantikan oleh Brawijaya 2, Brawijaya 3, Brawijaya 4, dan Brawijaya 5. Nah, pada masa Brawijaya 5 inilah Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar terakhir di Nusantara runtuh karena munculnya Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, di mana rajanya yang bernama Sultan Agung merupakan putra dari Brawijaya V, yang selanjutnya Islam berkembang dengan pesat, tidak hanya di wilayah Jawa, namun hampir meliputi seluruh Nusantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Amin Triwuriyaningsih selaku Guru Mapel IPS dan juga teman-teman yang telah memberikan support. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.